وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakumu lan ora ngadeg sapa hadun wong siji minal qaumi saking kaum hatta yakuma sehingga ngadeg sapa al imamu imam. Sapa al imamu imam ketika selesai sholat. Kalau di kita kan biasanya ada wiritan setelah sholat. Nah, setelah wiritan sholat dengan cara yang terbaik adalah imam menghadap kepada makmum. Nah, setelah selesai wiritan dan berdoa, maka proses buyar atau pindah atau keluar dari tempat sholat adalah yang pertama, imam keluar dulu. Dan hendaklah salah satu dari makmum tidak berdiri sampai imam berdiri. Berarti nunggu imamnya berdiri. Wayan sori fulan buyaran sapa al imamu haitsu sa'a ing dalem ndinggon karep sapa imam an yaminihi saking arah tengene imam au shimalihi utawa arah kiwane imam. Imam boleh meninggalkan tempat sholat. Imam boleh meninggalkan tempat sholat baik menuju ke arah kirinya, seandainya ini jalan mihrab, melalui jalur kirinya atau jalur kanannya, jalur kirinya atau jalur kanannya.
atau jalur kanannya. Wal yaminu utawi arah tengen iku ahabbul luweh demenake ilaya maring ingsun. Iku ahabbul luweh demenake ilaya maring ingsun. Dan arah kiri menurut saya, arah kanan menurut saya lebih baik daripada arah kiri. Mengapa? Karena li'anna al-jihadal yamin afdalu. Karena arah kanan itu lebih diutamakan atau lebih utama. Walaya khusu lagi. Walaya khusulan orang nertentokake sapa al imamu imam. Orang ngususake sapa al imamu imam. Nafsahu ing awak dhewe ni imam bidduai kelawan donga fil kunuti subhi ing dalem kunute salat subuh. Ing dalem kunute salat subuh ketika imam itu menjadi imam, ketika imam itu membaca doa kunut di salat subuh, hendaknya dia tidak membaca doa kunut untuk dirinya sendiri. Gimana? Yaitu Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Hanya kepadaku tok, tidak kepada kita. Nah, begitu juga di dalam doa-doa yang lain. Ketika berdoa dan dia yang menjadi pimpinan doa, hendaknya dalam berdoa itu tidak menentukan atau tidak mengkhususkan kepada dirinya. Nah, kayak seandainya Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hatiku. Ketika dia menjadi imam dalam berdoa memimpin, ya diganti Allahumma nawwir qulubana. Begitu juga dalam doa kunut. Dalam doa kunut ketika menjadi imam jangan Allahumma hdini, tetapi bal yaqulu balik ngucap sapa imam Allahumma hdina ing Allahumma hdina Allahumma hdina. Ini berdasarkan hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. La ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bidakwatin dunahum. Janganlah seorang menjadi imam sebuah kaum dalam berdoa mengkhususkan dirinya sendiri, tidak yang lainnya tidak diikutkan. Nah, seperti itu. Ketika berdoa pun di luar sholat itu ketika memimpin doa itu juga dianjurkan untuk tidak dirinya sendiri, atau dianjurkan untuk seluruhnya diikutkan. Ya tadi, kalau dalam doa kunut Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Wa yajharu lan banterake sapa imam bihi kelawan kunut. Bihi kelawan kunut ketika menjadi imam, baca doa kunutnya dibaca keras. Allahumma hdini Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Kalau dia sholat sendiri boleh keras, boleh lirih. Allahumma hdini fiman hadait. Pokoknya dirinya sendiri mendengarkan doa yang telah dibaca. Wa yu'aminulan moco amin sapa al qaumu kaum. Wala yarfa'u lan ora ngangkat sapa kaum aidiyahum
ing pira-pira tangane kaum idlam yasbut krana ora tetep apa dalika mengkono-mengkono raful yad fil akhbaring dalam pira-pira hadis. Di dalam sini disebutkan ya, para makmum atau makmum ketika imam membaca doa kunut Allahumma hdini fiman hadait, maka dianjurkan untuk membaca amin, 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 amin gitu. Amin dianjurkan terus untuk membaca amin. Nah, terus selanjutnya wala yarfauna aydiyahum itlam yasbut dalika fil akhbar. Hendaklah para makmum tidak perlu mengangkat tangan karena tidak disebutkan dalam hadis. Nah, wala yarfauna aydiyahum, kalau menurut di kitab Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah ini, Bidayatul Hidayah ini ya, Bidayatul Hidayah ini, ketika membaca doa kunut itu tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Jadi ketika diam sini aja. Tetapi di dalam kitab sarahnya, yaitu Marokil Ubudiyah, disebutkan wa hadza dhaif. Pendapat ini tidak mengangkat tangan ketika kunut itu adalah pendapat yang dhaif. As-shahih balis shahihu, akan tetapi pendapat yang sahih sunnah raf'ul yadaini. Sunnah raf'ul yadaini. Disunahkan untuk mengangkat tangan fi jami'il kunuti, dalam kunut seluruhnya. Angkat tangan. Mengangkat tangannya juga tinggi, sama seperti ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram segini, ini sejajar dengan pundak, ini sejajar dengan ini. Kalau ini sejajar dengan ini, berarti ketika doa ya gini, tinggal dibalik gini aja. Nah, segini, ini yang terbaik. Ya gini juga ndak apa-apa. Ngangkat tangan, namanya ngangkat tangan dia segini. Ini doa. Nah, ini sejajar. Ini sejajar dengan ini. Nih. Menurut qaul yang sahih, sunnah untuk mengangkat tangan di seluruh doa kunut. Wassalatu wassalamu ba'dahu. Begitu juga setelah selesai kunut, ketika membaca sholawat dan salam kepada Nabi, itu juga tetap masih disunahkan untuk mengangkat tangan tadi sampai selesai. Wassalatu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, itu tetap diangkat tangannya. Wa qad ruwiyah hadisun fi raf'il yadaini fil kunut. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang mengangkat tangan ketika doa kunut. Wa faraqo ad-da'wati fi akhir tasyahud haitsu la yurfa'u bisababiha al-yadani. Beda dengan doa-doa ketika tasahud akhir. Ketika tasahud akhir kemarin kan kita dianjurkan untuk berdoa, tapi doanya itu tidak melebihi tahiyat akhir dan sholawat kepada Nabi. Itu. Nah, ketika tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir berdoa, seandainya Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, nah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, atau a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ketika membaca doa setelah tasahud akhir ini tidak disunahkan mengangkat tangan seperti ini. Mengapa?
li'anna lahuma wadhifatan fit tasyahud wa huwa al-wadi'u 'alal fakhidain ala hayatin makhsusatin. Karena di dalam tasahud akhir, ya, tangan dianjurkan untuk diletakkan di kedua paha. Ketika tangan sudah diletakkan di kedua paha, ini adalah perilaku khusus untuk tasahud akhir. Jadi diletakkan di sini. Terus kemudian prosesnya yaitu ketiga jarinya ini digenggamkan, kecuali apa ini? Jari telunjuk. Jari telunjuk ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuknya diangkat. Nah, itu hay'ah atau tingkah yang khusus di dalam tahiyat akhir. Karena di dalam tahiyat akhir itu ada hay'ah khusus yang seperti itu, maka tidak dianjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa setelah tahiyat akhir dan sholawat. Nah, akan tetapi wala wadhifata lahuma hahuna, wala wadhifata lahuma hahuna, ketika membaca doa kunut ini tidak ada ketentuan khusus dalam meletakkan tangan. Karena tidak ada ketentuan khusus dalam meletakkan tangan, fala yab'adu ayyakuna raf'ul yadaini huwa al-wadhifah fil kunut. Maka dianjurkan ketika doa kunut itu mengangkat tangan. Ini adalah wadhifah. Ini adalah penggawean atau yang harus dilakukan di dalam doa kunut, yaitu mengangkat tangan seperti ini. Ini disunahkan. Fa innahu laikun bid-du'a, karena mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah sangat pantas, sangat patut untuk dilakukan, karena meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ada anjuran-anjurannya. Kama fil Ihya wa Tuhfah. Terus selanjutnya, wala yundabu maskhul yadaini ba'dahu fis shalah wa yundabu kharijaha. Tidak disunnahkan mengusapkan, ya, mengusapkan kedua tangan setelah sholat, setelah membaca doa kunut. Nah, di dalam sholat. Wa yundabu kharijaha, dan disunnahkan mengusap setelah selesai, di luar sholat. Ketika doa kunut selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Setelah selesai membaca sholawat itu, tidak ada kesunahan untuk mengusapkan kedua tangannya di wajah seperti ini. Tidak ada kesunahan. Langsung sujud. Akan tetapi kalau kita membaca doa di luar sholat, maka dianjurkan atau disunnahkan untuk mengusapkan kedua tangan di wajah. Di wajah. Wa yundabu kharijaha. Wa yaqra'u al-ma'mum baqiyatal kunuti. Wa yaqra'u lan maca, ya. Wa yaqra'u lan maca sapa al-ma'mum baqiyatal kunuti ing sekerine kunut, min qaulihi saking ucapane imam, innaka taqdi wala yuqdu alaik. Ketika imam membaca innaka taqdi wala yuqdu alaik, maka makmum tidak disarankan untuk membaca amin. Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Allahumma hdina fiman hadait wa afini wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait
wa barik lana fima a'toit wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai di situ berhenti atau dibaca dengan sirri. Mengapa kok dibaca dengan sirri? Karena innaka taqdi wa la yuqda alaik itu adalah sanaan, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sanaan seperti itu, maka tidak patut untuk diamini. Bal yaqra'u ma'al imam. Ketika sampai di situ ya imam, makmum sama-sama membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik dan seterusnya. Itu dibaca bersama-sama. Itu jadi imamnya berhenti membaca dengan suara keras, berhenti. Ketika imam berhenti seperti itu, makmum juga membaca innaka taqdi wa la yuqda alaik dan seterusnya. Atau imam bal yaqra'u ma'al imam fayaqulu misla qaulihi. Makmum membaca seperti apa yang dibaca oleh imam, huwa aula. Au yaqulu bal ana ala dzalika minasyahidin. Mengucapkan dalam suara yang lirih, bal wa ana ala dzalika minasyahidin. Au yaqulu asyhadu, saya bersaksi. Kalau tidak memungkinkan, au yaskutu mustami'an li imamihi, atau hanya mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh imam. Itu alternatif yang dilakukan oleh makmum ketika makmum bersama-sama dengan imam atau imamnya membaca doa kunut dengan suara yang keras. Wa yu'minu al makmum ba'da sholati 'alan nabi 'alal mu'tamad li annaha du'aun. Terus kemudian setelah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, utawa yang lainnya, salawat yang lainnya, kalau memang itu ditambahi doa lagi, ya diamini. Seandainya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, setelah itu selesai terus ditambahi doa seandainya Allahumma sallimna wal muslimin, maka makmum mengucapkan, membaca imam amin lagi. Seandainya imam nambahi doa Allahumma dfa'annal ghala, ini dianjurkan tangannya dibalik. Mengapa? Karena tujuannya adalah menolak agar apa yang didoakan itu tidak menimpa kita. Nah, dibalik ini. Kemudian ketika selesai doa tentang masalah menolak bencana-bencana itu, dibalik lagi. Nah, ketika selesai doa, baca sholawat, nah itu juga dengarkan aminnya selesai. Setelah membaca sholawat sampai selesai, kemudian imam membaca takbir intikal untuk sujud. Walayaki fulan orang ngadeg sapa al makmum wahdahu halih ijene makmum. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan lagi. Kalau soft depannya itu masih bolong, maka makmum tidak boleh berdiri sendiri di belakang, munfaridan an saffin min jinsihi, berdiri sendiri di saf yang belakang, berdiri sendiri di saf yang belakang. Terus kemudian bal yadkhulu fis saffi, maka masuklah dalam saf itu.
masuklah dalam shaf itu ketika masih ada tempat shaf di depannya. Pokoknya ingat, jangan sampai berada di shaf belakang sendirian. In wajada sa'atan biangkana laudakhala fihi wasi'ahu min ghairi ilhaqi masaqatin li ghairi. Kalau masih ada tempat dan itu tidak mendesak kepada jamaah atau makmum yang lain yang sudah ada di depan. Seandainya masih ada longgar sedikit, masuk di situ agar kita tidak berada di belakang sendiri. Akan tetapi wa illam yakun fihi furjatan, ketika kita sudah tidak nemu tempat di depannya, aw yajuru utawa narik sapa makmum ila nafsihi maring awak dhewe ne makmum ghairahu ing liyane makmum, jarron kelawan narik temenan ba'dal ikhrami ing dalem sadurunge takbiratul ihram. Sadurunge takbiratul ihram la qablu ora ing dalem sause takbiratul ihram minas sofi saking sof. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, maka ya yang depannya itu ditarik supaya membantu dirinya, menemani dirinya di belakang agar mendapatkan pahala jamaah. Sebab kalau berada di belakang sendiri, tidak duwe konco atau tidak punya teman, maka seperti sholat sendiri. Seperti sholat sendiri. Wes. Ya juru, jadi narik yang ada di depannya ditarik supaya mundur ke belakang. Nah, bukan ditarik cuma diberi aba-aba. Kalau dia beri aba-aba plek gitu, nah, tahu bahwasanya dia di belakang sendiri, atau ditarik dikit, bukan ditawarik gueret, tidak sampai membatalkan sholatnya. Atau yang akan ditarik itu terkejut sehingga was-was atau timbul was-was pada dirinya sehingga merubah, mengganggu kekhusyuannya. Nah, itu tidak boleh. Harus tahu dari arah mana dia menarik atau mencari teman untuk berada di shaf belakangnya. Berada di shaf belakangnya. Terus wala yang bagilan ora sayukjo lil makmumi kedue makmum apa ayat taqaddama yen to ndisi sapa makmum alal imami ing atase imam fi af'alihi ing dalem pira-pira penggawene imam au yusawihi utawa madani sapa makmum ing imam utawa barengi sapa makmum ing imam. Jadi ketika menjadi makmum hendaknya tidak mendahului imam atau barengi imam dalam gerakan sholat. Ingat, dalam gerakan sholat. Bal yang bagi ayata akhara anhu. Bal yang bagi balik sayukjo opo ayata akhara yen to ngeri sapa makmum anhu saking imam. Yang terbaik hendaklah makmum lebih mengakhirkan daripada imamnya. Jadi walayahwi lan ora tumurun sapa makmum lirruku'i krana arai ruku' illa idzan taha angin nalikane wis tutuk sapa al imamu imam tutuk ila hadir ruku'i tumeka maring batese ruku tumeka maring batese ruku'. Jadi
yang harus dilakukan, yang terbaik yang harus dilakukan oleh makmum adalah melihat imamnya. Nah, yang harus dilakukan oleh makmum ketika melihat imamnya, tidak boleh mendahului imam atau membarengi imam. Yang terbaik adalah ketika makmum turun untuk rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Nah, ketika Allahu Akbar, imam sudah sempurna pada posisi rukuk, baru makmum rukuk. Begitu juga ketika iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sampai Sami Allahu liman hamidah, ketika sampai di situ baru baru makmum berdiri untuk iktidal. Begitu juga ketika turun dari iktidal menuju ke tempat sujud. Wala yahwi lan ojo tumurun sapa makmum li sujudi krana arai sujud malam tasil ing dalem selagine durung tumeka, durung tetemu apa jabhatul imami baduke imam ilal ardi maring bumi. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita itu turun untuk rukuk, untuk sujud dalam posisi imam belum sampai ke tempat sujud. Kalau imam sudah sampai ke tempat sujud, baru kita menuju ke tempat sujud. Nah, itu adab. Begitu juga dalam af'al yang lain di dalam sholat, seluruhnya seperti itu. Imam dulu baru makmum, imam dulu baru makmum, selesai. Kalau seperti itu, Masya Allah, itu salah satu adab atau bentuk adabnya makmum terhadap imamnya. Jadi tidak boleh imam itu didahului oleh makmum. Nah, bahkan apabila ada makmum mendahului imam lebih dari 2 rukun, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi gitu, lebih dari 2 rukun. Rukun fi'li, bukan rukun qauli. Ini rukun fi'li, af'alus sholah. Kalau rukun qauli kita tidak tahu. Maksudnya tidak tahu ketika imam membaca sirri, seandainya membaca Fatihah sirri, kita tidak tahu imam sudah selesai baca apa enggak. Nah, yang dibahas di sini adalah mendahului imam 2 kali atau 2 rukun fi'li. Atau sebaliknya, ngakhiri imam, terlambat dengan imam lebih dari 2 rukun. Itu juga tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan adab sholat ini dapat kita kerjakan dengan baik, dan cara-cara sholat yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali ini dapat kita amalkan dengan baik, sehingga sholat kita betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salat kita dapat khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna
bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardud'u ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardud'u ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardud'u ilayya inda hajati ilaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.